Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, dalam video kali ini kita akan memberikan tutorial pembuatan animasi GIF. Nah, untuk membuat animasi GIF yang sederhana, kita hanya membutuhkan aplikasi yang sudah kita miliki, yakni PowerPoint. Namun, sebelum membahas tentang PowerPoint, kita kenalan dulu nih. Kita wajib kenal dengan PowerPoint kita itu PowerPoint tipe apa, gitu nak ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Microsoft Office itu punya banyak jenisnya, mulai dari Microsoft Office 2013, 2016, 2019 sampai 2021. Dan juga ada Microsoft Office 365. Nah, jadi perlu kalian kenali dulu Microsoft Office kalian itu Microsoft Office yang seperti apa. Oke, untuk mengetahuinya silakan kalian klik bagian file. Kemudian nanti di sini ada menu account atau akun ya. Silakan diklik akunnya dan di sini sudah tertulis bahwasanya Microsoft Office punya Pak Widi adalah Microsoft Office 365. Nah, mungkin di antara kalian ada yang berbeda-beda. Ada yang 2013, 2016, dan seterusnya. Nah, perlunya apa Pak kita mengetahui Office kita? Nah, karena nanti setiap Office itu memiliki perbedaan dalam bentuk settingannya, khususnya dalam proses penyimpanan atau ekspornya, gitu ya. Nah, jadi dalam save-nya, nge-save as-nya, ekspornya, dan lain-lain itu berbeda-beda. Jadi nanti kita akan menyesuaikan. Itu nak ya. Oke, kembali lagi, silakan kenali dulu Microsoft Office kalian di bagian akun. Atau kalau tidak ada menu akun di sini, kalian dicari bagian opsi atau diutek-utek sendiri ya. Intinya kalian perlu mengenali Microsoft Office kalian. Karena apa? Karena nanti waktu Pak Widi memberikan arahan untuk melakukan exporting gambar, itu bisa jadi setiap office berbeda-beda. Gitu nak ya. Nah, kemudian selain Microsoft PowerPoint, sediakanlah Photoscape. Nah, kalau nggak salah, pada pertemuan sebelumnya Pak Widi minta kalian untuk nginstal bagian Photoscape. Nah, bentuknya seperti ini nak ya. Di Photoscape itu ada beberapa menu, yakni menu Photoscape, menu viewer untuk melihat foto, editor untuk melakukan editing, batch editor untuk melakukan editing beberapa gambar, kemudian page ini untuk mengkolase gambar, combine untuk mengkombinasikan gambar. Nah, dan ini akan kita gunakan di menu animated GIF. Nah, nanti kita akan buat GIF menggunakan Photoscape di bagian sini. Pak, Photoscape saya kok berbeda ya dari punya Pak Widi. Nah, kembali lagi, Photoscape itu memang berbeda-beda nak. Mungkin di antara kalian ada yang ngambil Photoscape X. Nah, kalau punya Pak Widi kan Photoscape versi 3.7. Nah, terserah, sama saja. Intinya nanti kita akan fokus di menu animated GIF, gitu ya. Kembali lagi, Pak Widi minta kalian untuk menginstal Photoscape agar sampai berhasil. Dan kita akan mulai menggunakan PowerPoint, gitu ya. Oke, di sini semua siap ya. Oke, yuk kita mulai. Nah, untuk membuat animasi GIF, Pak Widi akan membuat animasi GIF yang sederhana saja dulu. Yang penting kalian paham konsepnya dulu, gitu ya. Pertama, kita buat slide baru. Kemudian ini kita kosongi. Bisa klik layout, kemudian kita pilih blank. Nah, jadi hilang, bersih, tanpa noda, gitu ya. Nah, kemudian Pak Widi akan meminta kalian untuk membuat animasi pembuluh darah ya. Pertama, kita buat pembuluh darahnya dulu. Klik bagian insert. Nih Pak Widi pelan-pelan ya. Klik bagian insert, kemudian pilih shape. Nah, pilih yang kotak. Kemudian kalian buat kotak itu seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Nah, kemudian prinsip yang perlu kalian sadari dan perlu kalian ketahui adalah bahwasanya kotak ini memiliki dua unsur.
unsur isian alias fill-nya sama unsur outline-nya. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, di sini ada bagian fill di bagian dalam sama garisnya, garis tepi luarnya atau outline-nya. Dan kita bisa mengotak-atiknya. Klik bagian shape-nya, klik bagian shape format ya, karena waktu kita klik gini kadang tidak otomatis shape formatnya ke sini ya. Klik bagian ini, klik shape format, sudah di sini. Kemudian fill-nya kita ganti dengan warna peach. Nah, gitu ya. Kemudian ingat, dia punya unsur garis di sini, Nah, shape outline-nya diapain, Pak? Nah, ini shape outline itu, bisa kita atur-atur, bisa dibuat tak beraturan seperti ini, gitu ya. Bisa juga dibuat garis lurus. Mohon maaf, ini garisnya kita kembalikan lagi ke lurus ya, gitu. Kemudian bisa kita ganti agak lebih tebal, gitu ya. Kemudian kita ganti warnanya, misalnya itu bisa. Nah, jadi intinya kalian untuk membuat gambar ya, untuk next gitu ya, kalian coba pahami bahwasanya si bentuk ini punya outline warna apa, punya isi warna apa. Pak, misalnya bagian isinya saya hilangi, bisa nggak, Pak? Bisa. Klik bagian shape fill, kemudian no fill. Nah, jadi maka dia bolong dia. Nah, Pak, sekarang kebalikannya, Pak. Saya pengen ada isiannya, tapi tidak ada garisnya. Nah, ini yang akan saya instruksikan ke kalian. Silakan buat bagian ini ya. Ini untuk shape outline-nya kita no outline. Nah, jadi dia tidak ada garisnya. Sampai sini paham ya? Oke, silakan dilakukan buat shape-nya. Apabila sudah, maka kita akan buat bagian yang lain. Pak Widi akan meminta kalian, ini kan udah jadi salurannya ya. Ingat, pembuluhnya maksud saya. Nah, ingat pembuluh itu dilapisi oleh sel-sel yang disebut dengan endotel. Nah, sekarang kita akan buat sel endotelnya. Sama, kita klik bagian insert, kemudian shape. Nah, kali ini kita bentuk yang oval. Nah, kita buat yang oval. Set, kayak gini. Ya, ini adalah bagian endotelnya. Nah, kemudian kembali lagi ya, silakan ubah warnanya menggunakan shape fill. Warnanya kita ubah ke agak kemerah-merahan aja deh. More, fill color. Di bagian standar aja, bagian warna agak gini aja. Nah, kemudian ingat Pak Widi minta kalian untuk membuang outline-nya. No outline. Nah, jadilah seperti ini. Ya, ini endotel. Kemudian ingat endotel itu harus punya inti. Intinya kita buat lagi nih. Klik insert, kemudian bagian shape, bagian bulat, gitu ya. Di bagian sini, mohon maaf kalau ada suara anak kecil, anak saya ya, sedang ngoceh dia. Oke, kembali lagi Pak Widi zoom tune dulu ya. Oke, seperti ini kita kasih inti sel sama ya. Shape fill-nya kita ganti, mungkin inti selnya warnanya agak keabu-abuan, outline-nya kita kosongin. Nah, ini kalau kita klik gini Pak, kok langsung hilang? Iya, tergantung apa yang kita lakukan terakhir kali biasanya terekam gitu ya. Nah, jadi kita bisa langsung klik. Tapi tergantung kalau memang nggak bisa, kembali lagi kita manual ya. Klik bagian ininya, shape outline, pilih yang no outline. Sudah kan? Udah jadi nih satu sel endotel kita. Ya. Kemudian, Pak, ini kan nanti harus melingkupi semuanya. Otomatis kita harus buat endotelnya banyak dong, Pak. Benar, kita wajib membuat endotel banyak. Tapi jangan kalian pikir kalian nanti akan buat satu persatu, insert lagi, buat lagi agar mirip, kalian pikir lagi, nanti jadi overthinking. Nah, cara buatnya gimana Pak agar sekalian? Nah, agar sekalian, pertama kita wajib mau ngeblok ya, ini diblok sama ini harus kita grupkan dulu. Cara ngegrupinnya gimana Pak? Klik mouse bagian kanan, tahan,
kemudian digeser menggunakan bagian kiri. Nah, di blok ini. Nanti keduanya akan terblok. Gitu ya. Baru klik kanan, tapi ingat klik kanannya harus ada di bagian dalam mereka. Klik kanan, kemudian group. Nah, gitu ya. Nah, udah deh, dia nanti akan berpasangan terus-menerus. Gitu ya. Pak Widi ulangi lagi. Klik bagian mouse ya, bagian kanan, klik terus ditahan. Klik tahan. Kemudian kalian geser ke blok gitu ya, kayak orang ngeblok lah. Pastikan semua bagian yang akan kalian blok itu kena. Set. Nah, kena toh. Nah, kalau kena baru kalian klik kanan, tapi ingat kursor kalian harus ada pada bagian itu. Klik kanan, kemudian pilih grup. Nah, dia sudah terblok semua. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, Pak, kalau pakai cara lain bisa nggak, Pak? Bisa. Misalnya nih, klik bagian inti selnya, kemudian kalian klik kontrol, ya, klik tahan, maksudnya saya ulangi lagi, klik bagian inti selnya, tekan tombol kontrol, tapi jangan dilepas, pindahkan kursor, klik bagian selnya. Nah, otomatis keduanya terblok. Dan langkahnya sama berikutnya, klik kanan, tapi jangan sampai kursornya keluar ya, tetap di bagian itu. Pilih grup dan grup. Udah deh, ke grup. Gitu ya. Nah, gunakan prinsip ini untuk melakukan copy paste untuk sel-sel endotel berikutnya. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ini kan sudah jadi satu nih. Ctrl C, Ctrl V. Udah ada jadi dua. Nah, jadi nggak usah buat satu-satu. Wah, udah ada dua nih. Kalian blok lagi. Ctrl C, Ctrl V. Meskipun nggak digrupin bisa. Nah, ini udah nih. Udah jadi 4. Blok lagi 4. Ctrl C, Ctrl V. Udah deh jadi 8. Nah, banyak toh. Nah, kemudian Pak, apakah harus digrupin? Enggak. Kalau kalian mau ngegrupin juga nggak apa-apa. Misalnya nih, Pak, saya grupin semua, boleh nggak? Boleh. Klik kanan, grup, gitu ya. Terserah kalian, senyamannya kalian. Ini mungkin butuh 3 lagi ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, udah jadi nih. Pak, offset 1, Pak. Biarin, nggak apa-apa. Gitu ya. Saya blok dulu semuanya. Saya grupin aja biar nggak kabur. Grup. Saya copy, saya paste untuk endotel bagian bawah. Nah, udah jadi nih endotelnya. Nah, ingat nak, kalau kita grup gini ya, misalnya Pak, ini biar pas saya kecilin, bisa nggak Pak? Bisa, kita kecilin. Nah, jadi kayak gini. Ini juga Pak, saya kecilin, bisa. Nah, gini. Udah deh, sekarang kita udah punya saluran pembuluh darah dan juga sel-sel endotelnya. Yang perlu kita buat sekarang adalah buat sel darah merahnya. Gitu ya. Kita akan buat sel darah merahnya. Oke, ini ya, silakan dicoba-coba nak ya. Kalau nanti bingung, silakan di pause videonya, ulangi lagi ya, di brief. Nah, biar kalian bisa ngikutin. Nah, begini nih. Kalau buat tutorial online memang agak susah, nggak langsung gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu gitu ya. Kembali lagi, kita udah jadi ya. Kita udah punya sel endotel dan pembuluh darah. Tinggal kita buat sel darahnya. Kita akan berfokus untuk buat sel darah merah saja. Klik bagian insert. Nah, kita sepertinya akan buat sel darah merah yang bentuknya bikonkaf ya. Oval lagi, kita buat di sini aja dulu. Ya. Seperti ini ya. Kemudian shape fill-nya kita ganti dengan warna merah, merah cabai nih ya. Outline-nya kita hapus dulu. Oke. Kemudian kita buat shape lagi, boleh klik insert, shape lagi, buat bagian dalamnya biar seolah-olah dia punya dimensi. Gitu ya. Ini sama shape fill-nya kita ubah warnanya jadi merah agak gelap. Shape fill-nya kita hapus. Udah jadi kayak gini. Wah, tapi kok kayak donat ya Pak. Agak lebih halus gimana ya Pak? Oke, kalau lebih halus mungkin kita bisa zoom dulu ya.
Klik bagian tengah, shape fill-nya. Nah, ingat nak, di bagian shape fill itu kalian juga punya loh beberapa opsi pewarnaan. Kita coba buat gradien aja. Nah, kayak gini. Kita buat gradien. Nah, kan jadi agak lebih gimana gitu ya. Pak, yang ini kita mau gradien juga bisa nggak? Kita coba gradien. Oke. Gradiennya mungkin gini ya. Nah, ini kan jauh lebih halus gitu ya. Nah, jadi anak-anak, kembali lagi kalian boleh untuk melakukan editing. Dan perlu kalian sadari nak, wah, ternyata sekarang saya bisa jadi content creator ya. Bukan content creator, pembuat pembuat PNG atau vektor ya. Kalau bahasa ininya, bahasa Corel Draw-nya. Jawabannya iya nak. Jadi kalian sudah ibarat kata udah bisa menghasilkan PNG hasil karya kalian sendiri, tidak menggunakan Canva gitu ya. Oke, sekarang kita udah punya sel darah merah. Jangan lupa agar mereka tidak berpisah, kita blok dulu. Klok. Nah, baru klik kanan, bagian grup. Udah deh, udah digrupin gitu ya. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam pembuluh darahnya. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kembali lagi kita udah punya saluran atau pembuluh darah, endotel ya, kemudian sel darah merahnya. Kemudian Pak Widi kan akan buat animasi GIF agar darahnya bergerak ya. Nah, jadi kita harus mengatur letak pembuluh darahnya. Ya. Gimana itu, Pak? Oke, ini ada satu sel darah merah. Kita copy, kita paste. Taruh di bagian bawah. Kita copy lagi, kita paste lagi, taruh di bagian atas. Kita copy, kita paste lagi, taruh di bagian agak tengah-tengah. Kita copy, kita paste, kita taruh bagian bawah. Boleh tidak sejajar ya, agar lebih natural. Ya, kita copy, kita paste agak ke atas sini lagi. Boleh ya, intinya kita buat acak aja. Acak-acak gitu ya. Kita copy, kita paste lagi, taruh sini. Udah deh. Ini adalah gambar pertama kita, slide pertama kita. Seperti yang Pak Widi bilang, untuk membuat animasi GIF kita membutuhkan banyak sekali slide. Tapi untuk percobaan ini kita hanya butuh 5 slide saja. Gitu ya. Kembali lagi, kita hanya butuh 5 slide saja. Oke. Pertama nih, kita kan udah punya formasi yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat slide kedua. Untuk buat slide kedua, kembali lagi kalian jangan manual dari nol lagi, tapi dengan cara klik kanan ya. Pertama gini, kursornya pindahkan ke sini. Klik kanan, kemudian duplicate slide. Nah, udah nih. Setelah di duplicate slide, agar dia bergerak, nah, maka dari itu kalian harus menggerakkan sel darah merahnya. Yang awalnya di sini dia agak ke atas. Yang awalnya di sini dia ke bawah. Yang awalnya di sini dia agak ke atas lagi. Yang ini agak ke sini. Ini agak ke sini. Ini agak ke sini, katakanlah. Ini agak ke atas. Ini agak ke sini. Loh Pak, di sini kosong dong. Ah, kalau kosong berarti kalian berhak untuk buat yang baru. Misalnya di sini, sama mencungul lagi di sini satu. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita udah punya 2 gambar nih. Kalau kalian ke sini nak ya, kalian atas bawah. Nah, udah kelihatan kan pergerakannya. Nah, gitu. Agar lebih halus lagi dan lebih animasi lagi, kalian buat slide ketiga. Ingat, slide ketiga itu kalian duplikatnya dari slide nomor 2, jangan slide nomor 1. Nggak boleh, nanti balik lagi dia. Klik slide nomor 2, klik kanan, duplikat slide. Nah, baru ini dari tadi agak ke atas lagi, ini juga agak ke atas, ini agak ke bawah, ini agak ke sini misalnya, ini agak ke sini, ini agak ke sini, ini agak ke bawah, ini semakin ke atas, ini semakin ke atas, ini juga semakin ke kanan tapi ke bawah. Oh ya nak, pastikan kalian gesernya itu geser ke kanan ya.
terus agak kalau atas ke bawah ke atas, atau bagaimana deh, pokoknya seolah-olah dia skenarionya adalah bergerak ke kanan dan naik turun. Lakukan hal itu sebanyak pembuatan 5 slide. Saya duplikat lagi. Ini hilang. Ini semakin ke atas, ini semakin ke bawah misalnya. Terserah ya, nanti pokoknya diatur. Mau atas bawah juga boleh, gitu ya. Nah, gini misalnya. Saya tambahin lagi di slide nomor 4, gini ya. Kemudian slide nomor 5. Yang ini saya boleh delete karena nanti dia tidak in frame ya. Oke, sepertinya saya ngaturnya agak kacau ya. Tapi nggak apa-apa. Intinya bayangkan bahwasanya mereka akan bergerak gitu nak ya. Saya tambahkan lagi di sini. Nah, untuk ngeceknya kalian coba ke slide nomor 1, kemudian ditekan ke 1 2 3 4 5. Tuh agak patma. Wah, ini udah lumayan ya. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita udah punya 5 slide dengan sel darah merah yang berpindah-pindah. Ingat, pokoknya kalian waktu buat slide baru itu harus copy paste atau duplicate ya. Harus duplicate slide berikut sebelumnya. Itu ya. Ya, seperti ini. Sudah ya? Oke, karena kita sudah punya 5 slide, maka dari itu kita akan buat gambar ini menjadi animasi GIF. Bagaimana caranya, Pak? Caranya adalah klik file, kemudian ekspor. Nah, mohon maaf nih, ekspornya Pak Widi. Oh, di sini nak. Mohon maaf ya, ini ada ekspor. Nah, bisa jadi nak, ekspor di Microsoft Office yang lain itu berbeda, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tenang ya. Oke, bagi yang udah selesai nih, kita coba klik file, bagian ekspor. Nah, di bagian ekspor nak, kita akan menemukan beberapa option. Ada yang membuat PDF, ada yang membuat video, ada yang create an animated GIF. Nah, ini dia nak, animasi GIF inilah yang akan kita buat. Ada yang package presentation for CD, create handout, change file type, ataupun yang lain. Kembali lagi, berbeda Microsoft Office, berbeda optionnya. Ada yang cuma isinya create video, ada yang cuma PDF doang. Nah, untuk yang 365 itu ada yang namanya animasi GIF. Mungkin yang 2021 juga ada, 2019 ada, tapi 2016-13 Pak Widi kurang paham ya. Nanti silakan dicek. Kemudian ini kita percobaan pertama kali ya, bagi yang punya ya. Klik bagian ekspor tadi nak, klik animated GIF. Kemudian klik bagian ini, kita buat yang bagus ya. Kita buat yang large file size full HD quality biar gambarnya oke, gitu. Kemudian kita klik make background transparan. Artinya nanti waktu animasi GIF kita jadi nak, tidak ada background putihnya, tapi hanya animasi GIF-nya aja. Kemudian ada second to spend on each slide. Jadi ini satu slide-nya itu punya waktu berapa? Kita coba buat waktu setengah detik ya untuk satu slide-nya. Kemudian slide yang dipilih adalah slide 1 sampai 5 karena kita punya 5 slide saja. Kembali lagi, klik ekspor, create animasi GIF, pilih ukurannya, centang bagian make background transparan agar tidak ada background putihnya. Kemudian klik slide 1 sampai 5 dan sudah selesai ya. Ini waktunya ya 0,5 detik. Misalnya terlalu cepat Pak, berarti kalian harus ngedit lagi 1 detik per 1 slide. Gitu ya. Jadi bisa kalian atur di sini nah. Sudah, klik bagian create GIF. Kita tunggu. Kita taruh sini ya. Coba darah 1. Klik save. Udah deh, udah jadi gitu ya. Oke, yuk kita cek di explore kita di bagian D ya. Oh, itu tadi udah ada. Klik bagian GIF ini, diklik 2 kali.
Nah, ini dia udah jadi. Tuh kan, darahnya bergerak kan. Pak, ini darahnya bergerak ke kanan apa ke kiri sih? Nah, ini Pak Widi sebenarnya membuat ilusi ya. Kalian fokus kalau memang pengennya ke kanan, kalian fokus ke bagian kanan. Lihatnya di sini. Maka dia ke kanan. Kalau kalian ke kiri, dia akan ke kiri. Gitu ya. Jadi fokus ke bagian kanan saja. Gitu. Pak, ini punya saya diklik, kok nggak muncul animasi GIF ya Pak? Nah, bisa jadi gini nak. Bisa jadi waktu kalian klik ini ya, laptop kalian itu tidak punya aplikasi yang mampu membuka animasi GIF. Gitu, itu kadang gitu. Nah, tapi kalau nggak bisa, misalnya udah berhasil Pak, tapi nggak bisa dibuka. Coba klik bagian kanan, Open with. Nah, Open with biasanya bisa dibuka di Google nak. Cuma di sini kok nggak ada Google ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, gini nak, kalian klik kanan, kalian copy ya. Kemudian kalian buka PowerPoint. Nah, kita buat halaman baru dengan cara Ctrl N. Ini halaman baru ya. Untuk memastikan dia transparan, kita coba format background dulu. Kita ganti warna hitam. Ini bukan tutorial ya, ini cuma ngecek aja. Kita Ctrl V. Nah, kan bener kan, nggak ada putih-putihnya. Nah, kemudian kalau kita buka di PowerPoint, nanti animasi GIF-nya akan bergerak. Pak, tetap nggak gerak. Coba kalian slideshow. Nah, akan bergerak. Gitu ya. Nah, sudah paham ya nak ya? Loh Pak, ini yang laptopnya yang nggak bisa ekspor animasi GIF gimana? Oke. Nah, kembali lagi nak, bagi yang Microsoft Office-nya belum menyediakan ekspor animasi GIF, caranya bisa menggunakan klik File, klik Save As, pilih mau ditaruh di mana, misalnya di D ya. Kemudian kalian coba cek bagian ini nanya, File tab-nya. Nah, di File tab-nya itu biasanya ada animasi GIF. Dicek ya, ini PowerPoint, MP4. Nah, ini animated GIF format. Nah, klik. Nah, taruh di D, coba darah 2 misalnya. Klik save deh. Nah, cuma kelemahannya adalah nak, ya kalau kita menggunakan save as, kita nggak bisa mengatur. Ya, kita nggak bisa mengatur waktunya. Ya, coba saya Ctrl C. Saya coba paste lagi di PowerPoint yang buat ngecek doang. Nah, ini waktunya. Nah, ini waktunya agak lambat. Mungkin ini 1 detikan nak. Cuma 1 detik. Kembali lagi, kalau kita menggunakan save as, klik file, save as di bagian D ya. Kemudian kita pilih animasi GIF. Nah, kita nggak ada opsi untuk memilih memilih waktunya, ya, nggak ada memilih waktunya tuh, nggak ada, nggak bisa. Sehingga ya kita terima jadi deh. Kembali lagi lebih oke yang pakai ekspor. Kalau ekspor kita bisa memilih waktunya berapa, misalnya 0,1 detik. Dalam slide-nya nanti akan cepat sekali. Bisa. Ya, kita coba deh. Mano ini D, coba darah 3. Ya, ini 0,1 detik nak. Wah, apa akan cepat sekali dia. Oke, Ctrl C. Untuk ngecek saya paste ke yang bagian hitam ini ya. Ctrl V. Tuh kan cepat. Nah, jadi memang baiknya menggunakan ekspor. Gitu ya. Pak, kembali lagi Pak, ini laptop saya nggak ada ekspornya. Di save dalam bentuk animasi GIF pun nggak bisa dibuka Pak. Gimana ya Pak caranya? Nah, itulah dia nak. Makanya Pak Widi minta kalian untuk buat yang namanya, untuk install yang namanya Photoscape. Nah, sekarang silakan kalian buka Photoscape masing-masing. Kemudian pastikan, nah ini kebanyakan salah nih.
Kebanyakan anak-anak tuh di bagian ini viewernya, tidak, tapi pilih menu bagian animasi GIF. Sekali lagi, lu pilih menu animasi GIF. Sudah ya? Oke. Berikutnya kita kembali lagi ke file kita nak yang PPT ini. Nah, tugas kita adalah sekarang untuk mengekspor atau menyimpan file ini dalam bentuk gambar, baik JPG ataupun PNG. Gitu ya. Caranya sama. Klik bagian file, klik bagian save as, kemudian pilih menu, terserah kalian mau disimpan di mana. Kemudian pilih bagian JPEG boleh, PNG boleh. Tapi Pak Widi pengen coba yang PNG ya, yang PNG. Sudah? Baru nanti klik kasih nama dulu nih. Darah coba 4 katakanlah ya. Klik save. Nah, nanti akan ditanyain yang mau kamu jadikan gambar itu semua slide atau cuma satu slide yang kamu buka sekarang. Kita pilih yang all slide. Nah, setiap slide has been saved a spared file in the folder. Nah, jadi dia akan nyimpannya di folder. Nah, jadi kita cek foldernya ya. Di D, foldernya di bawah nih berarti. Mohon maaf ya, banyak sekali file saya. Nah, ini udah jadi nih ya. Kita punya 5 gambar. Ingat ya, ini masih belum animasi GIF, tapi gambar. Saya yakin di semua jenis PowerPoint bisa melakukan hal yang sama. Pak Widi ulangi lagi. Klik bagian file, save as, pilih foldernya, kasih nama, kemudian pilih yang filenya, jenisnya kita pilih yang JPEG atau PNG. Intinya kita akan menghasilkan gambar. Sudah ya? Alhamdulillah kita sudah punya 5 gambar. Nah, 5 gambar inilah yang akan kita proses untuk pembuatan animasi menggunakan Photoscape. Kita buka Photoscape-nya. Kita perkecil dulu ya. Kita sejajarkan. Kita blok. Nah, kita blok atau kita tandai semua. Kalau nandain itu klik filenya, tekan tombol shift, kemudian digeser aja pakai kursor bisa, atau pakai keyboard bisa. Intinya keblok semua 5 gambar. Kemudian kalian klik kanan, tahan, drag and drop, taruh sini. Set. Nah, nanti dia akan berpindah di sini, gitu. Pak, untuk ini Pak ini coba delete lagi ya. Kalau cara manual bisa nggak Pak? Kita buka Photoscape, kita add foto bisa. Kemudian pilih gambarnya. Darah coba ini ya. Sama, dipilih semuanya. Klik kanan, diklik gambarnya, tekan tombol shift, geser, klik open. Sama saja. Kalau tadi caranya drag and drop, gitu ya. Dan di sini, nah sudah bahagia nih ya bagi yang tadi Microsoft Office yang nggak bisa, tetap bisa buat animasi GIF dengan menggunakan Photoscape. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan. Nah, kita bisa ngatur waktunya. Change time, misalnya displaynya 50 nih, kita buat lebih cepat lagi, misalnya 20. Klik OK. Nah, lebih cepat kan? Ini 0,2 second. Coba misalnya change time lagi, maunya yang lebih cepat lagi, 10. Nah, gitu ya. Udahlah, kita aman-aman aja, kita buat 30 aja biar bisa nikmatin geraknya dia. Klik OK, udah. Ya. Kemudian change effect ini karena kita animasi GIF-nya agak halus ya, kita no effect aja. Kalau kayak gini kan nggak enak kan, nah itu kan nggak enak, malah pusing kita. Kita pilih yang no effect aja. Tek. Kemudian ya, kemudian ini kita pilih set canvas size. Oh enggak salah. Kita tetap aja nggak apa-apa. Ini nak,
ukurannya agar nggak pecah ya. Jadi kebanyakan kakak tingkat kalian itu waktu buat file seperti ini, mereka tuh pasrah aja menggunakan angka yang ada di sini, nak. Padahal kita pengennya gambarnya nggak pecah, gitu loh. Kembali lagi, nak, jangan main pasrah ya. Jangan main pasrah. Ya, nanti kalian wajib jangan menggunakan main pasrah di sini. Kalian menggunakan resolusi yang agak besar aja. Sebenarnya resolusi yang agak besar itu sekitar 1728 biasanya. 1728 boleh, atau 1366 ya. Angkanya di sini kalian pilih. Mungkin paling aman, Pak saya mau 2000 boleh nggak? Boleh, 2000 nggak apa-apa ya. Atau di sini resize nya 200%. Nah, boleh nih 200% nggak apa-apa. Pak, di Photoscape saya nggak ada yang kayak gini, Pak. Yang Photoscape yang X itu nggak kayak gitu. Iya, bisa jadi tampilannya berbeda tapi konsepnya sama. Kembali lagi, kalian resolusinya jangan sampai ratusan, harusnya ribuan. Boleh pakai angka 2000-an ya. Oke, ini Pak Widi bener-bener bilang loh ya, Pak Widi ulang-ulangi terus agar nanti file kalian yang produk itu tetap bagus gitu ya. Oke, background color. Nah, background colornya, nah ini dia tetap aja. Dan gini, nak, kelemahan kalau kita menggunakan pembuatan animasi GIF menggunakan Photoscape, bagian putih-putihnya ini tidak bisa hilang, nak, nggak bisa transparan. Itu kelemahannya menggunakan Photoscape, tapi no problem lah ya. Oke, kemudian saya rasa ini udah oke. Kalau sudah oke, klik save. Yes. Nah, cari nih darah coba 4 GIF, save. Oke, kita menunggu. Oke, filenya disimpan dalam 368 KB. Kita coba cek, cari ya. Oh, ini dia udah langsung ketemu. Ctrl C, kembali lagi kita ngeceknya di PowerPoint ya. Ini cuma ngecek doang. Nah, udah jadi deh. Tapi kembali lagi, nak, tadi kan PowerPointnya hitam ya. Nah, gara-gara ini nggak transparan ya putih deh. Tapi no problem, it's okay. Gitu, nak ya. Udah nih, alhamdulillah kita sudah berhasil membuat animasi GIF ya. Animasi GIF menggunakan Photoscape ya, menggunakan kolaborasi antara PPT dengan Photoscape ya. Jadi kesimpulannya, nak, kalau kita membuatnya menggunakan apa namanya? Ntar Pak di copy paste dulu. Kalau kita menggunakan Microsoft PowerPoint langsung gitu ya. Kalau kita menggunakan bukan Microsoft ya, Microsoft PowerPoint langsung, kita bisa buat yang transparan. Dan kalau ekspor kita juga bisa ngatur waktunya. Itu kita bisa ngatur juga ukuran filenya atau resolusinya. Tapi kalau pakai Photoscape, nah kita bisa ngatur waktunya juga, bisa ngatur ukurannya juga, tapi nggak bisa mentransparankan. Tapi nggak apa-apa, kalian buat PowerPoint gini aja udah oke banget. Itu ya. Oke, anak-anak sekalian, itu dia pembuatan animasi GIF. Sekarang Pak Widi akan memberikan pengetahuan kalian yang baru lagi. Ya, itu yang selesai. Buat animasi gue nya caranya kayak gitu ya, anak ya. Tinggal kalian buat gambar, kemudian buat seperti ini dan seterusnya. Nah, sekarang Pak Widi akan memberikan ilmu-ilmu baru. Kita buat slide baru lagi. Kita kosongkan. Gitu ya. Oke. Nah, ilmu barunya adalah kalian nanti waktu buat animasi GIF, Pak Willy tidak akan meminta kalian untuk buat semuanya dari nol menggunakan shape ini dan lain-lain, itu enggak. Kalian, Pak Willy diperbolehkan untuk ngambil gambar dari internet, misalnya eritrosit.
Pak, ini ada gambar eritrosit, Pak. Boleh saya ambil nggak, Pak? Misalnya, mana ya? Nah, ini ya eritrositnya. Ini Pak Widhi Suwina copy misalnya. Kok nggak bisa copy nggak ya? Copy image. Kemudian saya letakkan di PowerPoint yang tadi ngeblank. Ctrl paste. Ctrl V ya. Kemudian saya pengen ambilnya itu sebentar. Saya buat kanvasnya itu tidak warna putih ya, agar kita tahu dia itu dia transparan atau tidak. Pak Widhi kasih warna hitam dulu backgroundnya. Nah, jadi dia nggak transparan ya nak ya. Kemudian kita butuh bagian ininya aja, Pak. Saya tuh butuh bagian tengahnya aja. Berarti saya yakin kalian tahu lah caranya gimana. Di crop. Nah, di crop. Set. Crop toh. Set. Nah, udah deh ke crop. Pak, saya pengen menghilangkan putih-putihnya. Gimana ya, Pak? Klik bagian gambarnya. Klik bagian color. Pilih set transparent color. Nanti akan muncul tanda seperti ini nak ya. Klik bagian yang putih. Semua yang putih akan hilang gitu. Tapi Pak, ini ada bekasnya, Pak. Oh iya ya, kurang halus ya ternyata. Tapi kan tenang, nanti kan background kalian tidak hitam. Background kalian nanti warnanya putih. Pak Widhi kasih hitam untuk kontrol aja. Nah, jadi seperti ini. Itu nak ya. Jadi kembali lagi nak, waktu pembuatan tugas kalian saya bolehkan mencari animasi dari luar. Pak, kalau dari Canva boleh nggak, Pak? Kalau dari Google kan kebanyakan pecah. Boleh. Misalnya nih, ini Canva kan, punya Pak Widhi Canvanya Pro. Jadi bisa cari elemen. Pak Widhi cari eritrosit. Oke, coba cari ya yang sendirian, ada nggak ya? Coba Pak Widhi cari eritrosit single. Waduh, ternyata tidak ada nih yang sendirian. Adanya ini, tapi eritrositnya kayaknya mengalami proses yang lain. Nah, coba di sini ada nggak ya pack-packnya? Oke, wah lumayan nih. Mana sel darah merahnya? Ini mana Mas Deka nggak buat Mas Deka. Kita cari eritrositnya, nggak ada nak ya yang sendirian. Tapi no problem. Misalnya kalau nanti Pak kita crop aja Pak nanti di PowerPoint, boleh. Yaudah deh, kita cari satu dulu ya yang bisa kita crop nantinya. Misalnya kita ambil yang cropnya gampang tentunya. Yang ini aja deh. Nah, misalnya kita ambil yang ini nak ya. Kembali lagi, kalau di Canva kan kita nggak bisa nge-crop. Jadi kita nge-cropnya di PowerPoint. Otomatis kalian nanti ngunduhnya, ini harus diunduh. Bisa nggak elemen ini kita unduh secara mandiri? Jawabnya bisa ya. Coba nih, kalau ini kan satu elemen nak ya, satu file, satu aset. Klik kanan. Loh Pak, kok nggak ada unduh pilihan? Nah, ini dia nih. Kalian wajib tahu nak, kalau unduh pilihan itu minimal ada 2 aset. Nah, karena kita punya satu aset dan kita butuhnya satu, Pak. Ya udah, kalian copy asetnya, kalian paste. Ini ada 2 aset ya. Kalian tumpuk, set. Nah, udah numpuk toh. Kalian tandai. Nah, otomatis dua-duanya kan ke blok tuh. Klik kanan, unduh pilihan. Nah, oh ya anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui, ngeblok di Canva sama ngeblok di PowerPoint berbeda. Kalau ngeblok di Canva, kalian buat seperti ini. Intinya, meskipun tidak semuanya tercakupi, pokoknya dia kena salah satu bagiannya, dia akan keblok dua-duanya. Kalau di PowerPoint, nah kembali lagi PowerPoint ya. Misal ada 2 aset ya. Ini ada 2 aset misalnya. Pengen kalian gabungin.
kalian blok. Nah, kalau di Canva itu meskipun ini kan kena, ini kena. Kalau di Canva kan dua-duanya kena. Nah, Pak, kalau di PowerPoint kok kenanya cuma satu? Kalau di PowerPoint harus kena semua. Pokoknya semua bagian tuh kena tangkapan ini. Baru dia kena. Itu perbedaannya. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Kembali lagi ke sini. Set, kita tumpuk dulu. Ya, kita ulangi lagi. Kita blok. Nah, dua-duanya kena toh karena mereka bertumpuk. Klik kanan, unduh pilihan. Kemudian ukurannya coba digedein aja. Ya minimal 2 lah ya. Klik latar belakang transparan. Klik unduh. Nanti dia pilih PNG ya. Nah, udah jadi nih, jadi PNG. Oke, kita unduh tadi. Kita copy paste, Ctrl C. Kemudian kita masukin gambar ke tadi. Nah, ini yang dari Google ya. Ini yang dari Canva. Nah, jadi udah jadi nak. PNG dan dia bolong, dia transparan. Iya tak, iya, masa nggak percaya sama saya? Ya, kalau nggak percaya udah deh, kita coba ganti backgroundnya hitam. Nah kan, bukan dia yang hitam, background ini ya, background apa namanya? Background salah. Wah, Pak Widi salah ngomong. Ntar kita coba lagi ekspornya ya nak ya. Oke, sebentar. Coba kita pastikan dulu backgroundnya ini warnanya hitam dulu ya. Enggak, ini harusnya transparan ya. Coba diulangi lagi, klik blok semuanya. Klik kanan, unduh pilihan. Gambarnya PNG. Klik latar belakang transparan. Ininya saya ganti 2. Udah ya? Oke, sebentar. Ini tombol unduhnya kok nggak bisa. Nah, udah muncul ya. Transparan ya, harusnya transparan nih harusnya nih. Tadi kok transparan nih. Ya, kita coba tunggu dulu. Oke, kita sabar menunggu. Oke ya. Oke, kita copy lagi, Ctrl C. Kemudian kita masukin ke dalam PowerPoint kita. Nah, untuk memastikan dia transparan atau tidak, background kita ganti warna hitam dulu ya. Jadi kan udah di copy nih, kita paste sekarang. Nah kan transparan itu ya. Terus kalian kan tadi maunya cuma satu doang, berarti kalian wajib nge-crop. Cropnya di crop, salah ya, di crop. Nah ini sampai sini, crop sampai sini, crop sampai sini, crop. Udah deh, jadi satu sel darah merah yang jauh lebih halus gitu ya. Kembali lagi, nah ini adalah tips dan saran aja. Misal kalian nanti buat elemen-elemen yang kalian nggak buat manual. Pak, saya tuh pinter gambar loh Pak, saya bisa Canva. Boleh nggak kalau saya buat gambar Canva Corel misalnya, dari Corel? Monggo boleh. Pak, sebenarnya pakai PowerPoint itu bisa nggak sih gambar? Jawabannya bisa nak. Gimana Pak caranya? Misal ya, saya mau buat gambar apa ya yang mudah, amuba deh, buat gambar amuba. Pilih bagian shape, ini ya bagian shape-nya, pilih yang curve ya, curve. Kemudian klik bagian sini. Udah diklik ya. Pak Widi pindah ke sini. Pak Widi pindah ke sini. Pak, nggak kelihatan Pak. Oke, Pak Widi ulangi lagi. Pak Widi ganti backgroundnya dulu, format background, Pak Widi ganti warna putih. Oke, kita ulangi lagi ya. Klik bagian shape. Klik yang curve. 1 titik. Geser. 1 titik. Geser. 1 titik. Geser. Geser. Titik. Sampai titik akhirnya ketemu. Nah, kalau titik akhirnya ketemu, tik. Nah, dia akan jadi gambar seperti ini. Coba bayangkan, kalian nanti buat gambar yang lain-lain sesuka hati menggunakan tangan kalian sendiri. Monggo. Pak, ini masih kurang rapi Pak. Gimana ya Pak cara merapikannya? Nah, klik dulu. Klik shape format ya, sudah shape format ini ya. Kemudian ini ada edit shape. Pilih yang edit point. Nah, nanti poin-poinnya nih kena nak. Nah, ini boleh kalian atur nih. Pak, saya buat kayak gini Pak. Oh, ini kok malah tadi kayak tengkorak Pak. Edit.
Gini ya misalnya. Boleh ya. Jadi anak-anakku sekalian, boleh kalian nanti buat gambar secara mandiri. Buat otot-ototan, buat sel saraf-sel sarafan misalnya, monggo. Pak, ini kan based on titik, bisa nggak sih Pak kita nambah titik atau menghapus titik? Jawabannya bisa. Edit titik. Nah, klik bagian titiknya sini nak. Klik del. Waduh, mohon maaf, salah. Del malah kehapus semua. Ya, klik bagian sini nak. Kembali lagi ke shape format, edit, klik titiknya, klik kanan, delete point. Nah, hilang poinnya. Pak, kalau nambah poin gimana? Klik kanan, add point, nambah poinnya. Gitu ya. Pak Widi hanya memberi jalan untuk kalian, nak. Intinya kalian boleh bisa membuat gambar secara mandiri. Pak, berarti boleh dong Pak, misalnya saya ngeblak. Maksud ngeblak piye nak? Misalnya nih Pak, saya mau buat sel saraf. Misalnya sel saraf. Ini misalnya. Oh ya, bercabang-cabang ya sel sarafnya ya. Oke, coba yuk kita klik kanan. Kita save image dulu. Taruh di download aja, nggak apa-apa. Kemudian saya pengen ngeblat. Ngeblat itu bahasa anak TK itu loh nak. Misalnya ada gambar, ada gambar aslinya, kemudian ditindes, kemudian dia ikutin alurnya. Ya hampir sama seperti itu. Cara ngeblatnya gimana Pak? Klik kanan, klik layout. Oh salah, klik kanan, format background. Ini kan kalau solid kan warna. Kalian pilih yang picture ya. Kemudian insert. Nah, insertnya itu kalian pilih gambar. Nah, gambar sarafnya tadi kita cari. Ini misalnya. Insert deh. Nah, Pak, insertnya itu malah kok ini Pak offset. Nah, ini bisa diatur, nak. Jangan sampai offset ya. 0. Ini juga 0. Pak, ini terlalu terang. Iya, transparansinya kalian atur. Nah, misalnya biar nggak terlalu Klik OK. Baru deh. Ini kan intinya, nak. Ini jadi background. Tidak bisa kalian geser-geser. Kembali lagi, ingat, ini jadi background, gak bisa digeser-geser. Bukan gini, maksud saya. Kalian misalnya, ini copy, kemudian bawa paste kayak ini, bukan. Kalau nanti kayak gitu, ya nanti akan kegeser-geser. Gitu ya. Kita jadikan background aja. Kemudian, baru deh kita blot. Nah, misalnya nih, tadi ya, insert. Mana nih? Insert. Shape. Pilih yang curve tadi. Titik sini, ada titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, dan seterusnya. Ini ngeblat toh nak. Nah, kalian boleh bebas. Pak Widi bebaskan, terserah kalian nanti mau buatnya gimana. Ini sebagai contoh aja ya. Kalau jadi kayak gini nak, boleh kalian ganti warnanya, boleh kalian hilangkan outline-nya, dan seterusnya. Terserah kalian. Pak Widi hanya kasih jalan, kalian bisa membuat gambar secara mandiri, tidak menggunakan aplikasi yang berat-berat, cukup menggunakan PowerPoint kalian. Gitu nak ya. Oke, mungkin itu pengetahuan yang saya berikan. Kita kembali lagi ke tugas kita, ya. Pak Widi delete dulu. Intinya kalian harus bisa buat PowerPoint gini, terserah aset elemennya itu dari mana, boleh buat sendiri, boleh dari Canva atau yang lain. Yang penting bagus, gitu ya. Kemudian nanti silakan kalian pilih konsep yang akan kalian buat. Nanti Pak Widi akan share link produk file punya kakak tingkat kalian macam-macam ya, tahun lalu kayak gini. Nah, itu bisa. Nah, ini ya macam-macamnya. Nah, ini macam-macamnya kakak tingkat kalian, nak. Nih lihat nih, ada yang buat sendiri nih. Nah, tuh buat sendiri. Tuh ya. Oke, ada yang buatnya kayak gini. Ini kayaknya buat sendiri juga nih gambarnya. Jadi Pak Widi berharap kalian punya imajinasi yang bagus dan carilah rujukan di Campbell nak ya. Nah ini misalnya. Ya ini plasmolisis namanya. Nah ini buat sel ini kayaknya dia buat sendiri nih gambarnya ya. Penyok-penyok tapi saya sangat menghargainya sebab kelihatan usahanya. Gitu ya. Ini juga. Nah jadi Pak Widi akan minta kalian untuk melihat punya kakak tingkat ini. Pak Widi serahkan. Nanti silakan cari ide. Cari ide bebas, idenya kalian. Misalnya Pak, ide saya sama si A sama. Monggo, gak apa-apa. Saya pastikan nanti beda.
garapannya beda. Nah, gitu ya. Ini saya kayak gini, punya kakak tingkat kalian ini, nak. Nah, itu. Nah, ini suhu tubuh lingkungan turun, nanti pembuluh darahnya menyempit, dia bilang. Oke, nah jadi konsepnya memang macam-macam, nak. Ini juga nih kayaknya buat gambarnya sendiri nih, nak. Tuh ya. Kelihatan ya gambarnya buat sendiri. Ini fotosintesis, ada cahaya, nanti ada pusat elektron dan seterusnya kayak gitu ya. Oke, ini keren nih kakak tingkat kalian. Nah, tinggal kalian nanti menyesuaikan. Gitu nak ya, ini juga nih Pak Widi salut nih. Dia buat gambar satu-satu loh. Nah, itu nanti waktu kita relaksasi, ekstensi relaksasi gitu ya. Nanti ototnya bakal berubah kayak gini. No, bayangkan berapa slide yang dibuat kakak tingkat kalian, dipenyok-penyokin. Kemudian dia juga buat tulangnya secara manual. Nah, ini usaha. Saya akan sangat menghargai usaha kalian. Gitu nak ya. Oke, gitu ya. Silakan nanti explore dan carilah, Pak Widi pesan lagi, carilah konsep di buku Campbell. Di buku Campbell tuh banyak gambar dan sangat bisa untuk dianimasikan. Kemudian Pak Widi satu lagi nih, ada siklus nitrogen. Dan konsepnya harus bener nak ya. Nah, misalnya ini ada konsep yang kurang tepat sebenarnya. Ini ada N2. N2 nanti akan masuk ke bakteri. Nah, harusnya N2-nya ini hilang gitu ya. N2 akan diikat sama materi nitrogen tanah, diubah menjadi NH4, baru NH4-nya pindah ke sini. Jadi nitrit jadi ke sini jadi nitrat, ini jadi gini. Nah, ini konsepnya salah. Kalau kalian mau menggunakan konsep seperti ini, nak, kembali lagi, yang bergerak itu substratnya. Nah, sedangkan komponen-komponen ini dia tetap. Ini udah bener sih komponennya tetap, tapi substratnya ini yang salah. Harusnya N2-nya berubah jadi NH4, NH4 pindah ke sini jadi nitrit pindah ke sini jadi nitrat, dan seperti itu. Ini enggak, ini N2-nya tetap melaku. Nah, ini konsep yang salah. Padahal dia effort banget loh. Pak, ini mungkin ngambilnya dari Canva, boleh nggak Pak? Boleh nak. Karena tugas kita buat animasi GIF, bukan buat desain grafis. Jadi kita boleh memanfaatkan dari manapun. Gitu nak ya. Oke, mungkin itu aja tutorial dari saya. Nah, ini waktunya hampir 1 jam ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa membekali kalian ya untuk membuat animasi GIF. Kembali lagi nanti akan saya share ini untuk masukan kalian. Pak Widi pesan, buatlah karya yang original dari tangan kalian sendiri. Gunakanlah ide-ide cemerlang kalian. Carilah inspirasi dari buku-buku ternama, buku Campbell khususnya, agar bisa menghasilkan animasi yang oke punya, bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk micro teaching kalian, bermanfaat untuk PLP kalian nanti, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kalian waktu jadi guru ataupun jadi YouTuber nantinya. Gitu ya. Baik, apabila ada yang dibingungkan silahkan ditanyakan di grup. Pak Widi terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir, dan Pak Widi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.